Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi imtanna ala ibadih bi rasulihil mab'us rahmatan lil alamin wa akramahum bi risalatil khalidati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Akrama abdahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi lailatul Isra'i wal Mi'raj fa'arahu min ayati rabbihil kubra wa afadu alaihi min rahmatihi wa tashrifihi inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasyarrafa bil ubudiyah kama tasyarrafa bir risalatil ilahiyah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Saudara, beberapa jam ke depan kita akan masuk bulan Rajab 1447 Hijriah. Gempita para ikhwan akhwat menyambut datangnya bulan Rajab ini sangat terasa. Terasa dalam artian begitu banyak di media sosial yang menginformasikan, bukan hanya mengingatkan waktu, tetapi menyebutkan titik-titik yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat sunat Rajab. Bahkan beberapa ikhwan yang mempunyai kemampuan untuk berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan, materi-materi mulai dari kaifiat melaksanakan sholat Rajab, kemudian bacaan-bacaan yang harus dilakukan, sampai pada amaliyah-amaliyah lain yang terkait dengan bulan Rajab itu sudah diinformasikan. Sungguh sangat menggembirakan. Namun yang tidak boleh kita abaikan adalah ada satu senandung doa, di mana senandung doa ini sebenarnya merupakan bagian ataupun cuplikan daripada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya ikhwan akhwat yang menyenandungkan doa ini. Pada umumnya setiap masyarakat dalam satu komunitas majelis itu biasanya menyenandungkan doa ini setiap kali akan mengawali pengajian. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Kalimatnya sederhana. Allahumma ya Allah barik lana berkahi kami fi Rajaba di bulan Rajab wa Sya'bana dan berkahi kami di bulan Sya'ban wa balighna Ramadhana dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi ada 3 bulan yang disebut di dalam ungkapan tersebut, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Ketiga bulan ini berurutan, dan kalau dikerucutkan, kalau kita ingin mendapatkan nilai terbaik di bulan Ramadan, ibadah apapun yang kita lakukan, itu seyogianya harus diawali pada bulan Rajab. Jadi jangan kita akan melaksanakan bulan ataupun melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan itu sendiri, ngehnya itu apabila kita sudah besoknya mau Ramadan. Jadi tidak ada persiapan sama sekali. Nah, kalau dalam konteks Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Ma'had Suryalaya Sirnarasa PPKN, itu persiapan memang harus diawali dari bulan Rajab. Kalau untuk melaksanakan amaliyah sholat saja itu kan bertahap ya. Pada waktu bulan Rajab itu ada tambahan sholat sunat di luar kebiasaan amaliyah. Jumlahnya 42 rakaat. Itu dibagi ke dalam 4 termen. 10 rakaat pada malam pertama, hari pertama tentunya, malam pertama bulan Rajab yang akan jatuh pada hari ini. Nanti selepas maghrib itu sudah masuk ke bulan Rajab. Yang kedua malam Jumat pertama. Malam Jumat pertama itu 12 rakaat.
Kemudian pertengahan bulan Rajab itu kembali 10 rakaat, dan yang terakhir adalah 10 rakaat. Jadi ada penambahan jumlah rakaat sholat dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Jadi 42 rakaat itu dibagi ke dalam 4 permen. Nah, nanti begitu masuk di bulan Sya'ban itu jumlah rakaatnya bertambah. Bertambah menjadi 100 rakaat. 100 rakaat itu sendiri hanya satu termen, dalam artian hanya satu kali. Jadi nggak dipecah-pecah gitu. Kalau tadi kan 42 rakaat dibagi-bagi waktunya. Kalau nanti di bulan Sya'ban itu hanya satu kali. Itulah nisfu Sya'ban. Pada tanggal ke-15 bulan Sya'ban itu ada sholat sunat. Nisfu Sya'ban itu banyaknya sebanyak 100 rakaat. 50 kali salam. Ini kan ada panduannya ya. Panduannya dalam kitab Al-Gunyah. Al-Gunyah karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, sementara apabila kita sudah membiasakan ibadah sholat pada waktu bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, baru kita masuk kepada bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu sendiri kan hitungan rakaatnya lebih banyak lagi, 600 rakaat. Tapi 600 rakaat ini dibagi ke dalam 30 termen, 30 hari. Satu harinya diselesaikan 20 rakaat, itulah namanya sholat tarawih. Gitu. Nah, jadi dari 42 menjadi 100 menjadi 600 rakaat itu sendiri, itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi dilakukan. Sudah barang tentu dilakukannya berdasarkan kaifiat-kaifiat yang sudah ditentukan, tidak boleh sembarangan. Jika ada yang melakukan amaliyah tidak sama dengan yang kita lakukan, tidak usah diomong, tidak usah berdebat. Kalau ada orang melaksanakan satu amaliyah tidak seperti yang kita lakukan, umpamanya pada waktu bulan Sya'ban orang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban hanya 2 rakaat, biarkan saja sepanjang ada yang mempertanggungjawabkan. Nah, kemudian pada waktu bulan Ramadan ada yang lebih simpel lagi, 30 kali 8 itu hanya 240 rakaat. Kalau kita kan 600 nih. Biarin, gak usah diomong sepanjang ada yang mempertanggungjawabkan. Toh dalam masalah ibadah yang jadi patokan adalah siapa yang akan mempertanggungjawabkan ibadah yang kita lakukan itu. Pimpinannya, imamnya itu harus bertanggung jawab. Begitu kata Al-Quran. Surat Al-Isra ayat yang ke-71. Yaumana da'u kulla unasin bi imamihim. Yang ditanya itu imamnya. Mengapa kamu sholat nisfu Sya'ban sampai 100 rakaat? Loh, itu kata guru saya. Mana gurunya? Dipanggil gurunya, dan gurunya harus bertanggung jawab. Nah, ini karena kita sudah mempunyai suatu pola dan dipertanggungjawabkan oleh Syekh Mursyid, maka tidak usah ada alasan mengatakan banyaklah, melelahkanlah, dan sebagainya. Enggak begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi ada ibadah yang dilakukan oleh kita adalah melaksanakan ibadah sholat sunat tambahan dari yang biasanya. Yang kedua adalah di luar sana bisa saja ada orang melaksanakan puasa di bulan Rajab. Bagi ikhwan akhwat yang akan melakukan, silakan saja, nggak pernah ada yang larang kok. Hanya dari sekian kemungkinan, terutama bagi orang di bawah tanda kutip yang malas-malas ibadah puasa, Syekh Mursyid itu sempat menyampaikan kalimat sederhana, please wayahna pada hari Kamis pertama di bulan Rajab laksanakan puasa itu. Yang apabila nanti berbuka puasa pada waktu maghrib, dilanjutkan dengan sholat sunat Rajab yang 12 rakaat. Nah, jadi kalimat senandung doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana, orang bakal mendapatkan nilai keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan keberkahan di bulan Ramadan itu sendiri manakala melakukan 2 hal penting, sholat sunat ditambah dengan puasa. Jadi bukan hanya senandung doa, bukan hanya dikumandangkan doa itu sementara kita tidak melakukannya sama sekali. Berbahagialah kepada para ikhwan akhwat yang sudah dibekali. Selamat menyambut datangnya bulan Rajab yang penuh berkah, dan tentu keberkahan itu sendiri akan berpihak kepada kita manakala kita mengikuti aturan main sesuai dengan petunjuk dari Syekh Mursyid. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.